Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wada Namalia dari kelas B dengan NIM 23650055. Di sini saya akan menjelaskan program C++ yang akan kita ubah di Java. Kemudian di sini kita sama masuk memang di programnya. Untuk program satunya, semua program ada 7. Dari program 1 sampai 7 ini kita sudah buat memang dan di sini kita tinggal jelaskan dan runningnya. Untuk di import Java ini, baris ini mengimpor kelas scanner dari paket Java util yang akan digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Kemudian untuk public class ini adalah deklarasi utama untuk yang bernama main. Setiap program Java harus memiliki setidaknya satu kelas dengan nama yang sama dengan nama file. Untuk di public status void ini adalah metode utama yang dieksekusi saat program dimulai. Metode ini menerima argumen dalam bentuk array string atau RGS, meskipun dalam kasus tidak digunakan. Kemudian untuk integer n ini mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer yang akan digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian di string x ini mendeklarasikan variabel x dengan tipe data string dan memberinya nilai awal gagal. Kemudian di scanner input ini mendeklarasikan objek input dari kelas scanner yang akan digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui sistem integer. Kemudian di sistem output ini mencetak pesan input nilai ke layar meminta pengguna untuk memasukkan nilai. Kemudian di n sama dengan input ini menggunakan objek scanner untuk membaca nilai integer yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpan dalam variabel n. Kemudian untuk di if ini adalah awal dari blok percabangan. Program akan mengevaluasi apakah nilai n lebih besar dari atau sama dengan 60. Kemudian di bagian x sama dengan lulus ini, jika nilai n lebih besar dari 1 atau lebih besar dari atau sama dengan 60, variabel x akan diubah nilainya menjadi lulus. Kemudian untuk di sistem output print ini akan mencetak nilai variabel x ke layar. Jika n lebih besar dari atau sama dengan 60, ini akan mencetak lulus. Jika tidak, akan mencetak gagal. Kemudian untuk ditutup kurangnya ini untuk menutup blok percabangan. Kemudian kita running. Di sini kita masukkan nilai sembarang, kita masukkan saja 23. Kemudian kita enter. Maka hasilnya 14 sekon. Program ini adalah contoh sederhana menggunakan struktur if dalam Java. Program ini meminta pengguna memasukkan nilai dan kemudian menentukan apakah nilai tersebut lulus atau gagal. Berdasarkan kondisi yang diberikan, nilai di atas sama dengan 60. Jika nilai yang dimasukkan oleh pengguna lebih besar dari atau sama dengan 50, program akan mengubah variabel x menjadi lulus. Dan jika tidak, variabel x akan ditetap gagal. Setelah itu, program akan mencetak nilai dari variabel x. Jika angka yang dimasukkan kurang dari 60, maka program akan mencetak gagal. Misalnya, ini kan lebih dari kurang dari 60, maka lainnya ini 14 sekon dilakukan lulus. Kemudian kita masuk ke program kedua. Oke, di sini karena program keduanya kita sudah buat memang, kemudian kita running. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan 2 angka dan kemudian mencetak angka yang lebih besar dari angka tersebut. Program menggunakan sistem struktur if else untuk membandingkan kedua angka yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian di sini contohnya kita masukkan angka 10, kemudian enter. Angka keduanya kita masukkan 20, enter lagi. Maka angka terbesarnya adalah 20. Kemudian kita lanjut ke program ketiga. Untuk program ketiganya karena sudah dibuat memang, kita tinggal running saja. Oke, sama seperti yang tadi, program ini meminta pengguna memasukkan 3 angka dan kemudian mencetak angka terbesar di antara ketiga angka tersebut. Program menggunakan struktur netif atau bersarang untuk melakukan perbandingan. Kemudian untuk input angkanya misalnya kita masukkan angka 30, kemudian enter. Untuk B-nya kita masukkan angka 15, enter lagi. Untuk angka C-nya kita masukkan 25, enter lagi. Maka hasilnya adalah 30. Angka 30, 15, dan 25 untuk A.
dan B dan C, program membandingkan ketiga angka tersebut dan menemukan bahwa angka terbesar adalah A, sehingga program mencetak angka A terbesar yaitu 30. Kemudian lanjut ke program keempat. Karena program sudah jadi lagi, tinggal kita running. Oke, program keempat ini meminta pengguna memasukkan 3 angka dan kemudian mencetak angka-angka tersebut dalam urutan yang terurut. Program menggunakan struktur netif atau bersarang untuk melakukan perbandingan menggunakan mengurutkan angka-angka tersebut. Kemudian input A ini misalnya kita masukkan 5, enter lagi. Untuk angka B-nya kita masukkan 3, enter lagi. C-nya kita masukkan angka 9, maka enter lagi. Yang dihasilkan adalah 359. Angka 5, 5, 3, dan 9 untuk A, B, dan C. Program membandingkan ketiga angka tersebut dan mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian mencetak angka tersebut dalam urutan yang berurut. Kemudian kita masuk program yang kelima, karena sudah dibuat memang lagi, kemudian kita tinggal running. Oke, untuk sini program kelima ini meminta pengguna untuk memasukkan 2 angka dan kemudian memeriksa apakah angka pertama lebih kecil atau sama dengan angka kedua. Namun dalam kode program tersebut terjadi kesalahan dalam outputnya. Seharusnya jika angka pertama A lebih kecil dari angka kedua B, program seharusnya mencetak bahwa angka pertama lebih kecil dari angka kedua. Kemudian kita kasih contoh di sini, angka kesatunya kita simpan 8, kemudian untuk angka keduanya 12, kemudian kita enter. Maka menghasilkan 8 lebih kecil sama dengan 12, kedua angka positif. Pengguna memasukkan angka 8 sebagai angka pertama dan angka 12 sebagai angka kedua. Karena 8 lebih kecil dari 12, maka program mencetak 8 kurang dari 12. Kemudian kita lanjut program yang keenam. Karena sudah kita buat memang, kita tinggal running lagi. Program keenam ini meminta pengguna memasukkan sebuah nilai dan kemudian memeriksa apakah nilai tersebut berada di antara 80 atau inklusif dari kurang dari 90. Program 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 menggunakan operator logika AND untuk memeriksa apakah keduanya kondisi tersebut terpenuhi. Kemudian di sini di input nilai ini kita masukkan, karena ini kan yang diminta di antara 80 dan kurang dari 90. Jadi di sini contohnya kita masukkan angka 85, kemudian kita enter, maka lulus. Kenapa lulus? Karena 80 masih memenuhi, angka 85 ini masih memenuhi angka 90 ke atas. Oke, kemudian terakhir kita masuk ke program ketujuh. Untuk program ketujuhnya ini, karena sudah dibuat memang, tinggal kita running. Untuk program yang ketujuh ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai dan kemudian menggunakan struktur switch case untuk mengevaluasi nilai tersebut dan mencetak keterangan sesuai dengan nilai yang dimasukkan. Contoh, saya masukkan nilai 3, kemudian kita enter. Pengguna kita di sini masukkan nilai 3 sesuai dengan struktur switch case. Program mencetak cukup. Dia mencetak cukup karena nilai yang dimasukkan pengguna sesuai dengan salah satu case pada tersebut, yang itu case 1, case 2, case 3. Selain 1, 2, 3, 4, atau 5, program akan mencetak pesan inputan Anda salah. Silakan input angka 1 sampai 5. Sesuai dengan case default pada struktur switch yang di atas ini. Misalnya saya masukkan nilai 6, kemudian kita enter, maka inputan Anda salah karena melebihi dari soal yang di atas, karena inputannya 1 sampai 5, sedangkan di sini kita simpan 6, maka dia akan menginput Anda salah karena lebih dari 5.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.